bicara lebih spesifik implementasinya yang berhubungan dengan pengalaman saya, yaitu masalah yang paling besar saat ini, yaitu masalah pemerintahan daerah. Karena kalau kita di MPR, saya wakil ketua di MPR, itu selalu kita bicara sosialisasi 4 pilar: Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan salah satu yang kita bicarakan di samping masalah-masalah politik yang lain. Dan di sana selalu politik praktis. Nah, saya mengisi waktu saya dengan lebih spesifik berbicara mengenai pemerintahan daerah, karena ini sedikit orang yang khusus membicarakan ini. Kalau di perguruan tinggi itu kita ada ilmu pemerintahan seperti Brawijaya, sekarang di UI sudah ada, kalau di Gajah Mada ada FISIP, ada. Tetapi sekarang tumbuh orang lebih suka bicara ilmu pemerintahan ini tersendiri. Tetapi local government atau pemerintah daerah itu tidak banyak. Di luar negeri pun itu tumbuh. Saya sendiri pernah dengan Pak Jokowi itu 2 kali kami ke luar negeri diundang. Saya waktu itu gubernur di Gorontalo, beliau wali kota. Nah, kita diundang oleh PBB waktu itu bicara local government. Nah, waktu itu saya dengan beliau. Jadi saya kenal beliau sudah lama. Saya gubernur, dia wali kota. Pergi sama saya. Itu tarik-tarik kompor. Saya nggak nyangka orang ini dari presiden disebut kali waktu gitu. Oh, selalu Mas Fadil jangan tinggalin saya, Mas Fadil. Iya Mas, saya kan wakil ketua pemerintah daerah. Jadi saya selalu memberikan perhatian untuk masalah-masalah pemerintah daerah. Ketika saya menjadi gubernur di Gorontalo, itu saya sekolah karena saya banyak bikin beberapa terobosan-terobosan. Saya sekolah di Gajah Mada S3 hanya untuk membuktikan bahwa apa yang saya buat dengan Pak Busnar, apa yang kita buat terobosan-terobosan di pemerintah daerah itu dapat dibuktikan atau dibenarkan secara keilmuan. Nah, maka saya belajar di sana. Dulu dekan kita yang Menseknek sekarang. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi di Lemhanas ini saya juga pernah jadi murid di sini, pernah beberapa kali mengisi, dan saya kira ini sangat penting untuk kita bicara kerangka ke depan. Permasalahan yang terbesar di kita sekarang ini adalah masalah daerah. Karena kalau kita daerahnya tumbuh dengan baik, maka nasional akan jadi baik. Tantangan di daerah ini kita menghadapi berbagai tantangan, terutama sejak kita masuk ke era reformasi tahun 98, di mana kita bikin otonomi daerah. Maka ketika itu kita bikin, saya sudah di MPR waktu itu. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 79 tentang pemerintahan, istilahnya pemerintahan daerah. Artinya gubernur dengan DPRD-nya. Beda kalau di nasional. Nah, jadi dalam undang-undang tersebut kita sudah bicara mengenai otonomi daerah. Di era otonomi daerah yang sampai saat ini itu kita lihat perkembangannya cukup bagus. Banyak daerah yang tumbuh, ekonominya tumbuh, dan masalah-masalah juga muncul banyak. Tetapi dibatasi bahwa masalah keamanan, masalah hukum, masalah moneter, fiskal, agama itu tetap vertikal di pusat. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah itu mulai ada beberapa kelonggaran-kelonggaran. Tetapi yang menarik di era otonomi daerah ini
sempat kita perbaiki undang-undang dasar 45 kita perbaiki sehingga terlihat ada beberapa hal yang terjadi amandemen, beberapa tugas-tugas daerah, beberapa hal termasuk dalamnya ada sistem legislatif menjadi bikameral. Kalau dulu kan hanya DPR saja, nah, kita rubah menjadi bikameral, DPR dan DPD. Seperti di Amerika, di Prancis, di tempat lain namanya senator. Maka kita ada 2 kamar bikameral dalam undang-undang. Dengan harapan akan ada perhatian terhadap pemerintah daerah. Di saat yang sama kita transfer uang ke daerah besar sekali. Saya ketika itu ketua komisi 11 di DPR. Undang-undang kita mengatakan bahwa kebijakan keuangan itu dalam Undang-Undang 105 diatur oleh legislatif, pelaksanaannya oleh presiden dengan menteri dan lain-lain. Maka di sini kita mengatur kebijakan. Di saat itu saya mengatur dana transfer ke daerah ini. Kita bikin, kita rombak, kita bikin. Sampai akhirnya sampai sekarang masih jalan. Dana transfer ke daerah ini sangat besar sekali. Saya akan jelaskan kemudian. Jadi yang kemudian terjadi adalah era otonomi daerah itu semua orang bicara, oh Indonesia ini dari sentralisasi Orde Baru menjadi desentralisasi, di mana otonomi atau pemerintah daerah punya kekuasaan yang sangat besar. Maka apa yang terlihat di sana itu tumbuh istilah pengamat-pengamat, raja-raja baru dan sebagainya, karena kekuasaannya cukup besar dan diberikan kepada mereka. Tetapi tidak semua melaksanakan dengan baik, karena kader, ini masalah yang utama. Kader-kader, ini saya dengan beberapa profesor di Gajah Mada, sama Brawijaya dan UI, kita bikin penelitian mengenai pemerintahan daerah. Ternyata bahwa masalah terbesar itu orang-orang yang menjadi gubernur, menjadi bupati adalah orang-orang dari partai, sehingga kualitasnya itu tidak terlalu bagus. Ada juga orang-orang yang kaget, punya kedudukan, pegang uang besar, maka dia korupsi. Akibatnya 300 orang yang ditahan bermasalah keuangan.